Semua lelaki di komplek tertarik dengan janda cantik yang baru pindah. Hanya suamiku yang cuek dan tak peduli dengan wanita cantik itu. Tak lama aku justru dibuat syok saat tahu wanita itu hamil anak suamiku sendiri. Ternyata namaku Sinta, 34 tahun. Aku adalah seorang guru SD negeri yang menikmati pekerjaanku sepenuh hati. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu dari semua orang di rumah. Aku menyiapkan sarapan, menyetrika baju seragam Zian, dan mengecek ransel kecilnya apakah sudah terisi kotak bekal dan buku PR. Suamiku, Fahri, biasanya masih terlelap saat aku mulai sibuk di dapur, tapi menjelang aku hendak berangkat, dia akan bangun, menyapaku dengan suara serak yang hangat. "Sayang, jangan lupa sarapannya," katanya sambil berdiri di ambang pintu kamar, rambutnya masih acak-acakan. Kadang ia berjalan ke arahku dan mencium keningku sebelum aku berangkat. Momen seperti itu sederhana, tapi selalu berhasil membuatku tersenyum sepanjang perjalanan ke sekolah. Menjadi guru SD adalah pekerjaan yang tak banyak disorot, tapi buatku, ini adalah dunia yang kutemukan penuh cinta. Anak-anak dengan seragam yang kebesaran, coretan di buku tulis yang penuh warna, dan pertanyaan-pertanyaan polos yang sering membuatku tertawa sendiri. Aku merasa berarti. Setiap kali ada anak murid yang berhasil membaca dengan lancar atau menjawab soal dengan percaya diri, aku merasa menang. Di sisi lain, aku juga seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang sangat kucintai, Zian. Ia baru berusia 7 tahun. Anak manis yang hobi menggambar mobil dan robot. Kadang-kadang ia mewarnai matahari berwarna ungu dan bilang, "Bunda, matahari kan gak harus selalu kuning, ya?" Dan aku hanya bisa mengangguk sambil tertawa. "Kalau itu di planet lain, boleh, Nak," jawabku suatu kali. Ia tertawa senang, lalu menggambar roket di sampingnya. Zian adalah alasan terbesarku untuk pulang dengan semangat, dan Fahri adalah alasan aku merasa dunia ini stabil. Fahri adalah pria yang kukenal sejak masa kuliah. Kami pertama kali bertemu di sebuah seminar kewirausahaan. Ia tampil di atas panggung dengan kemeja putih sederhana, berbicara penuh percaya diri soal pentingnya bisnis lokal dan produk mandiri. Waktu itu aku tak pernah menyangka, pria yang duduk di seberang meja makan malam ini akan menjadi suamiku suatu hari nanti. Ia adalah pria cerdas, tenang, dan berwibawa. Saat kami mulai dekat, hal pertama yang membuatku jatuh hati adalah caranya mendengarkan. Ia tak pernah memotong pembicaraan. Ia mencatat detil. Ia menghargai isi kepala dan hatiku. Kini, ia mengelola sebuah toko aksesoris mobil dan bengkel kecil yang dulunya ia mulai dari garasi rumah orang tuanya. Aku masih ingat betul saat ia pertama kali membuka usaha itu. Ia bekerja sendiri, mencuci mobil pelanggan, mengganti oli, dan mengatur pemasaran lewat brosur fotokopi yang kami sebar berdua saat akhir pekan. Perlahan-lahan, usahanya tumbuh. Ia merekrut 2 orang karyawan, lalu membuka satu kios kecil khusus menjual velg dan aksesoris mobil. Kini, bengkelnya punya sistem antrean, pelanggan tetap, dan bahkan mulai dikenal di media sosial otomotif lokal. Ia sedang mengembangkan toko online, dan beberapa bulan terakhir mulai sering keluar kota untuk menghadiri pelatihan atau mencari distributor terpercaya. Bisnis nggak boleh mandek. Sekarang era digital, sayang. Kalau aku diam di tempat, kita bakal ketinggalan, katanya padaku suatu malam di teras rumah, setelah menidurkan Zian. Aku mengangguk, menggenggam tangannya. "Aku percaya kamu tahu yang terbaik." Fahri tersenyum. Ia mendekat dan mencium tanganku dengan lembut. "Kamu memang pintar, tapi lebih pintar lagi karena nggak ikut campur urusan bengkel. Hehe."
Aku tertawa sambil memukul pelan lengannya. Kalau aku ikut campur, bisa-bisa pelanggan kamu kabur karena disuruh ganti oli tiap 3 hari. Fahri terbahak. Hubungan kami mesra, bukan yang berlebihan seperti pasangan selebgram, tapi cukup untuk membuatku merasa dicintai setiap hari. Ia tak pernah lupa menggoda, memelukku dari belakang saat aku memasak, atau sekadar mengirim pesan singkat saat ia sedang di bengkel. Kamu udah makan belum? Jangan nyuruh anak orang kerja keras tapi perut kosong ya. Atau saat aku pulang lebih sore karena rapat guru, ia menyambutku di depan pagar, menawarkan untuk menjemput Zian, padahal letak sekolah anak kami hanya 400 meter dari rumah. Biar ayah aja yang jemput, bunda istirahat dulu, katanya. Aku tak pernah punya alasan untuk curiga. Ia tak pernah menyembunyikan ponselnya, tak pernah tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kalaupun ia keluar kota, selalu memberitahuku jauh-jauh hari. Bahkan itinerarinya pun ia kirim. Aku ke Surabaya 2 hari, nanti mampir ke tempat distributor pelek. Pulangnya bisa sekalian ketemu mentor dari komunitas bisnis otomotif. Ujarnya sambil menunjukkan peta digital di ponselnya. Kupandangi wajahnya yang serius saat menjelaskan. Kadang aku terharu sendiri. Betapa dia tak pernah membuatku merasa asing dalam hidupnya, meski ia makin sibuk dari hari ke hari. Malam-malam kami sederhana. Kami bukan tipe yang suka nongkrong di kafe atau jalan-jalan ke mall tiap akhir pekan. Kami lebih suka menonton film kartun bersama Zian sambil makan mie rebus. Kadang kami duduk di beranda, ngobrol tentang masa depan sambil mendengar jangkrik malam. Kalau nanti bengkel udah kuat sistemnya, aku pengen punya satu workshop khusus buat anak-anak muda belajar otomotif. Ucapnya dengan mata bersinar. Kayak BLK gitu? Iya, tapi lebih kekinian. Biar anak-anak muda nggak cuma jadi montir, tapi bisa bikin brand juga. Aku memandangnya dengan bangga. Mimpi kamu selalu bikin aku ikut semangat. Dan kamu selalu jadi alasan kenapa aku berani bermimpi lebih besar. Aku tersenyum. Rasanya, aku sudah berada di tempat terbaik yang bisa dimiliki seorang istri dan ibu. Rumah kecil yang hangat, anak yang tumbuh sehat, dan suami yang mencintaiku sepenuh hati. Sejak awal, aku tahu pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal ruang, soal kepercayaan, dan terkadang soal menunggu. Dan sekarang, aku sedang belajar tentang bagian yang terakhir itu, menunggu, dalam rindu yang pelan-pelan berubah jadi sepi. Fahri, suamiku, kini semakin sibuk. Sejak bisnis bengkelnya berkembang dan ia mulai serius membangun e-commerce untuk aksesoris mobil, jadwalnya makin padat. Awalnya, ia hanya keluar kota sebulan sekali. Tapi belakangan, hampir setiap akhir pekan ia pergi. Kadang ke Surabaya, kadang ke Bandung, kadang katanya ke Jakarta untuk bertemu dengan vendor. Sayang, aku berangkat pagi ya. Tiket kereta jam 6.30, nanti langsung ke lokasi pameran. Doain sukses, katanya suatu Jumat pagi sambil menyesap kopi yang kubuatkan. Aku mengangguk sambil membantu mengancingkan kemeja birunya. Jangan lupa makan siang. Jangan terlalu ngoyo, ya. Ia mengangguk, lalu memelukku singkat. Nanti aku video call malam, ya. Aku tersenyum. Tapi ada bagian dari hatiku yang diam-diam menjerit, kenapa lagi-lagi di akhir pekan? Padahal akhir pekan adalah waktu yang kami sisakan untuk keluarga. Untuk nonton bareng, untuk jalan ke taman, atau sekadar duduk di teras sambil mendengarkan Zian membaca dengan suara keras. Kini, akhir pekan jadi kosong. Rumah jadi lebih senyap. Bunda, ayah nggak ikut ke taman hari ini? Tanya Zian sambil memasukkan robot kecil ke dalam ranselnya. Enggak, sayang. Ayah kerja. Lagi ada pameran. Zian mengangguk kecil.
Ayah kerja terus, ya? Aku terdiam. Zian sedih? Ia mengangkat bahu. Dikit. Tapi Zian ngerti kok. Nanti ayah pulang, kan? Aku mengusap rambutnya. Iya, nanti ayah pulang. Tapi entah kenapa, setiap kali mengatakan itu, suaraku terasa hampa. Malamnya, seperti janjinya, Fahri menelpon lewat video call. Ia tampak kelelahan, duduk di kamar hotel dengan kemeja yang belum diganti. Sayang, Zian mana? Udah tidur. Tadi seharian lari-larian di taman, jawabku sambil mengambil posisi duduk di ranjang. Kasihan ya, pasti capek. Aku menatap layar ponsel. Kamu sendiri gimana? Lumayan rame. Banyak vendor dari luar negeri. Aku tadi sempat ngobrol sama supplier dari Malaysia. Mereka tertarik pas lihat sistem yang aku pakai di website. Ucapnya dengan semangat. Aku ikut tersenyum. Wah, keren. Jadi nanti ekspansi internasional nih? Doain aja. Tapi ya itu, masih butuh modal banyak. Aku juga harus mulai screening orang-orang baru buat bantuin operasional. Kami mengobrol agak lama malam itu. Tapi jujur, aku lebih banyak mendengar. Fahri sibuk bercerita soal strategi bisnis, tren otomotif, perubahan algoritma marketplace. Sesekali aku menyelutuk, tapi ia tampak terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Besok kamu sempat jalan-jalan nggak? Tanyaku pelan. Kayaknya nggak. Full di venue. Nanti juga ada dinner sama salah satu rekanan. Aku diam. Dinner? Iya, networking aja. Biar nggak kaku kerjanya. Cuma makan malam biasa kok. Perempuan atau laki-laki? Pertanyaanku membuat Fahri mengernyit, tapi ia tertawa kecil. Aduh, mulai nih. Ya, nanya doang. Kan banyak juga pelaku usaha otomotif perempuan sekarang. Iya, kebetulan yang ngajak si Mira. Owner brand pelek dari Bandung. Tapi santai aja, dia orangnya profesional. Aku mencoba tersenyum. Tapi jauh di dalam dada, ada rasa tak nyaman yang tumbuh. Bukan cemburu buta, tapi insting. Halus, samar, tapi nyata. Bunda, ini kapan ayah pulang? Tanya Zian keesokan harinya saat kami sedang menyiram tanaman di halaman depan. Besok sore, Nak. Kalau ayah pulang, Zian mau cerita soal gambar roket baru Zian. Nanti Bunda sampaikan ya, biar ayah cepat pulang. Tapi besoknya, Fahri mengabari bahwa kepulangannya ditunda. Katanya, ada pertemuan mendadak dengan investor kecil dari Jakarta yang sedang ada di kota tempatnya menginap. Sayang, aku pulang Senin pagi ya. Aku ganti tiket kereta. Lumayan, bisa ketemu orang penting, katanya lewat pesan suara. Aku membaca ulang pesannya berkali-kali. Lalu menghapus jawabanku berkali-kali juga, sebelum akhirnya hanya mengirim. Oke. Hati-hati ya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena marah, tapi karena mulai merasa asing. Sudah berapa kali akhir pekan kulewati hanya bersama Zian? Sudah berapa malam aku makan sendirian, menatap kursi kosong di meja makan? Dan kenapa sekarang aku mulai menghitung? Beberapa hari kemudian, Fahri pulang dengan wajah lelah tapi tetap dengan senyum hangatnya. Sayang, aku bawain brownies dari toko yang rame banget di sana. Katanya viral di TikTok, ucapnya sambil menyodorkan kantong belanja. Aku menerimanya, mengangguk kecil. Terima kasih. Kamu kenapa? Nggak seneng aku pulang? Aku menatap matanya. Aku senang. Cuma capek aja. Capek apa?
Capek ngerasa kayak nunggu orang yang makin lama makin jauh. Fahri terdiam. Maaf ya, aku memang lagi fokus banget sekarang. Tapi ini semua buat masa depan kita. Sayang, ujarnya pelan. Ya, tapi jangan sampai kamu lupa, masa sekarang juga butuh kamu. Ia menunduk, tak menjawab. Dan saat itu, aku sadar, mungkin bukan hanya aku yang kelelahan, tapi kami berdua. Yang satu lelah bekerja untuk mimpi. Yang satu lelah menjaga rumah agar tetap utuh. Beberapa kali belakangan, Fahri mulai sering pulang larut malam. Kadang lewat dari pukul 11. Pernah sekali ia datang nyaris pukul 1 dini hari. Katanya habis meeting dengan vendor dari luar kota yang kebetulan transit di Semarang. Di lain waktu, katanya survei barang ke gudang cabang baru. Aku percaya. Setidaknya, aku mencoba untuk percaya. Tapi yang membuatku terusik bukan hanya jam pulangnya, melainkan perbedaan cara ia masuk rumah. Kadang ia pulang dengan langkah gontai, wajah letih, kemeja kusut, dan mata yang merah. Tapi di malam lain, ia pulang begitu segar, seolah baru mandi, rambut masih basah, wangi parfum yang bukan seperti biasanya. Maaf, aku pulang telat lagi, ucapnya suatu malam sambil melepas sepatu di teras. Aku menunggunya di ruang tamu dengan segelas teh yang mulai dingin di meja. Nggak apa-apa. Zian tadi nanya, ayah kerja atau pindah rumah? Ujarku pelan, setengah bercanda, setengah sungguh. Fahri tertawa kecil, duduk di sebelahku. Aduh, anak itu makin pintar nyindir ya. Aku menatap wajahnya lekat. Capek? Iya, tapi lega. Tadi barang yang aku incar akhirnya dapat juga. Harganya lumayan murah. Aku mengangguk, walau di dalam hati ada keraguan kecil yang menyelinap diam-diam. Rasanya aneh. Tak tahu kenapa. Lalu malam berikutnya, ia pulang dengan pakaian rapi, rambut disisir licin, dan sisa aroma kolon mahal yang tak biasa. Bahkan bajunya tidak terlihat seperti habis dipakai seharian. Meeting sampai jam berapa? Tanyaku sambil membereskan tasnya. Jam 9. Tapi tadi lanjut ngobrol sama rekanan. Sempat makan juga, jawabnya sambil melepas jam tangan, tak menatapku. Ngobrol di mana? Di kafe dekat toko Veld. Tempatnya tenang, bisa bahas data sambil santai. Aku diam sejenak. Jantungku berdetak tak beraturan, tapi kutahan agar suaraku tetap tenang. Sendiri? Ia menoleh, lalu tersenyum tipis. Enggak, berdua sama si Damar. Kamu kenalkan, anak muda yang bantuin aku ngurus konten digital. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi ada sesuatu yang menusuk di dada. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Pagi harinya, saat Fahri masih tidur, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi ada dorongan aneh dalam diriku. Bukan niat buruk. Hanya perasaan tak tenang yang makin hari makin tumbuh. Dan perasaan perempuan jarang sekali salah. Kupandangi ponselnya yang tergeletak di meja makan. Biasanya, aku tak pernah tergoda untuk mengeceknya. Tapi kali ini, aku tak tahan. Dengan jari yang bergetar, kuambil ponsel itu. Layar menyala. Tak dikunci. Pesan-pesan terbuka. Grup bisnis. Chat dengan karyawan. Semua tampak wajar. Tapi satu nama membuat nafasku tercekat. Mira, rekanan otomotif. Aku membuka chat itu. Detak jantungku memburu. Isinya ringan, tapi terlalu akrab. Ada foto makanan. Foto suasana kafe. Ada pesan seperti, makannya jangan buru-buru gitu dong, kamu kayak lagi dikejar istri. Haha. Tadi kamu keren banget pas jelasin konsep promosi.
Bener-bener passionnya hidup. Dan Fahri membalas dengan emoji senyum, kadang api, kadang jempol. Tak ada kata cinta. Tak ada kalimat yang eksplisit menyatakan hubungan terlarang. Tapi aku tahu, batas kesetiaan tak selalu diawali dengan tidur bersama. Terkadang, cukup dengan kebiasaan yang tak seharusnya dibagi, dengan orang yang bukan pasanganmu. Cepat-cepat aku meletakkan ponsel itu kembali dan menutup mataku. Nafasku berat. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak menangis. Fahri datang ke dapur tak lama setelah itu, menguap sambil mengacak rambut. Wangi nasi gorengnya, katanya, mencium pipiku dari belakang. Aku hanya tersenyum kecil. Ada telur dadar juga, favorit kamu. Ia duduk, tak sadar bahwa pagi itu aku sedang patah dalam diam. Malam harinya, aku memandangi wajahnya yang tertidur di sampingku. Cahaya dari lampu tidur membuat bayangan tipis di wajahnya. Wajah yang selama ini ku kenal baik, yang selalu kurindukan setiap kali ia pergi. Tapi sekarang, aku merasa tak mengenalnya. Aku ingin bertanya. Ingin menuntut jawaban. Tapi aku juga takut. Takut jika semua kekhawatiranku benar. Takut jika dunia yang kubangun bersama lelaki ini, perlahan mulai retak. Fahri, bisikku lirih, tapi ia tak menjawab. Tidurnya lelap. Aku menatap ke langit-langit. Bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu curiga? Atau sebenarnya, aku hanya tak siap menghadapi kenyataan? Tapi satu hal pasti, rumah kosong di seberang jalan akhirnya ada penghuninya. Selama berbulan-bulan rumah itu dibiarkan gelap dan berdebu, hanya sesekali tanpa petugas kebersihan datang membersihkan halaman. Tapi seminggu lalu, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan pagar, dan dari dalamnya turun seorang wanita muda, cantik, ramping, dengan gaya yang langsung mencuri perhatian. Rambutnya panjang bergelombang, kulit putih mulus, kacamata hitam besar menghiasi wajah ovalnya. Ia mengenakan blus putih rapi dan celana panjang krem yang membentuk siluet elegan. Bahkan cara berjalan dan senyumnya, seperti potongan dari video lifestyle selebgram. Namanya Dina. Seorang janda muda, begitu katanya saat kami mengobrol sebentar di depan pagar. Ia baru pindah dari Jakarta setelah bercerai. Katanya, ingin mencari suasana baru yang lebih tenang. Rumah seberang, katanya, tampak nyaman dan strategis. Dekat dengan toko, sekolah, dan cukup jauh dari keramaian ibu kota. Sebagai tetangga yang baik, aku tentu menyambutnya dengan ramah. Aku bahkan membawakannya sekotak bolu kukus buatan sendiri 2 hari setelah ia pindah. Kecil-kecilan, ya, Bu. Buat teman minum teh, kataku sambil tersenyum. Dina membalas dengan tawa ringan. Wah, terima kasih banyak, Mbak Sinta. Aduh, saya tuh masih adaptasi banget, belum sempat ngapa-ngapain di dapur. Kami sempat mengobrol 15 menit. Tentang cuaca, tentang sekolah terdekat, tentang pasar. Ia tampak sopan, dan walaupun penampilannya mencolok, ucapannya terkontrol dan terdidik. Tapi yang membuatku terheran-heran justru adalah reaksi Fahri. Malam itu, setelah makan malam, saat aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, Fahri tiba-tiba berkata tanpa angin tanpa hujan. Jangan terlalu dekat sama dia, Sin. Aku menoleh. Hah? Sama siapa? Dina. Yang di rumah seberang. Alisku langsung terangkat. Loh? Emangnya kenapa? Fahri tak langsung menjawab. Ia tampak sibuk membereskan piring, seperti menghindari tatapanku. Ya, nggak enak aja. Jaga jarak. Udah. Nada bicaranya membuatku berhenti melipat baju. Nggak enak? Maksud kamu apa, Ri?
Fahri menghela napas, lalu duduk di kursi makan. Gimana ya? Dia itu janda, cantik, tinggal sendirian. Nggak semua orang bisa lihat itu dengan pikiran netral. Terus maksud kamu aku harus pura-pura nggak kenal? Gitu? Aku cuma nggak pengin kamu terlalu dekat. Bukan berarti kamu musuhin. Tapi ya, seperlunya aja. Jangan sering-sering ngobrol. Aku menatapnya lama. Ini permintaan kamu sebagai suami, atau kamu tahu sesuatu tentang dia? Ya ampun, Sin. Nggak usah ditarik kemana-mana. Aku cuma nggak nyaman aja. Ketidaknyamanan itu aneh. Karena selama ini Fahri bukan tipe suami yang mengatur pergaulanku. Ia tahu aku punya banyak teman guru, aktif di pengajian, bahkan sesekali ikut kegiatan RT. Tapi sekarang, hanya karena Dina pindah ke seberang, tiba-tiba ia jadi protektif. Ada rasa geli, tapi juga sedikit curiga. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi kutahan. Ya udah, aku jaga jarak. Ucapku singkat, meski hatiku masih penuh tanda tanya. Tapi keesokan harinya, saat aku sedang menyapu halaman, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku tercekat sejenak. Fahri berdiri di depan gerbang rumah Dina. Ia mengenakan kaos dan celana training, seolah sedang olahraga pagi. Tapi langkahnya terlalu santai untuk orang yang sedang jogging. Dari kejauhan, aku melihat Dina keluar dengan piyama satin dan senyum tipis. Mereka berbincang, tidak lama, hanya 2 atau 3 menit. Tapi cukup untuk membuat pikiranku berputar. Aneh, bukankah dia sendiri yang bilang aku harus jaga jarak? Lalu kenapa dia sendiri yang mendekat? Ketika Fahri pulang dan melewatiku yang sedang menyiram bunga, aku hanya menatapnya sekilas. Lari pagi? Tanyaku datar. Fahri mengangguk cepat. Iya, muter ke jalan belakang. Sekalian stretching. Aku mengangguk kecil. Tidak menyinggung soal Dina. Tidak langsung menuduh. Tapi rasa aneh itu tumbuh makin jelas. Malamnya, aku berbaring lebih awal. Tak banyak bicara. Fahri membuka laptop di ruang kerja seperti biasa. Tapi kali ini aku diam-diam memperhatikan. Sesekali ia melirik ke ponsel, sesekali tersenyum sendiri. Lalu dengan cepat mengetik sesuatu. Dan entah kenapa, aku merasa ada yang perlahan mulai mengabur dalam rumah kami. Seperti garis kepercayaan yang mulai pudar, meski belum sepenuhnya hilang, aku mencoba tetap tenang. Aku tersenyum kecil di depan Zian, membelai rambutnya yang mulai panjang dan kusut karena belum sempat aku potongkan. Mungkin cuma numpang lewat, sayang, kataku sambil memeluknya. Tapi di dalam dada, degupku berantakan. Fahri, keluar dari rumah Dina, aku mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin. Fahri bukan tipe seperti itu. Kami sudah bersama lebih dari 10 tahun. Kami membangun semuanya dari bawah. Ia selalu jujur, penyayang, dan perhatian. Tapi kalimat Zian terus terngiang-ngiang, mengusik pikiranku seperti nyamuk di malam sunyi. Malam itu, aku menunggu Fahri pulang. Jarum jam sudah menunjuk angka 11 malam. Rumah sunyi. Zian sudah tertidur di kamarnya. Hanya suara detak jam dinding yang menemani pikiranku yang berlari kemana-mana. Lampu halaman rumah Dina masih menyala terang. Aku bisa melihat bayangan samar dari balik tirai putih rumahnya. Dina memang selalu tampak glamor. Bahkan ketika hanya menyapu halaman, ia tetap terlihat seperti sedang syuting iklan sabun. Pintu depan akhirnya terbuka. Fahri masuk, sedikit terkejut melihatku masih duduk di ruang tamu dengan gelas teh yang sudah dingin di tangan. Kok belum tidur? Tanyanya sambil melepas jaket. Lagi nggak ngantuk? Jawabku pelan. Ia mendekat, duduk di sebelahku,
dan meraih tanganku. "Ada apa? Mukamu kayak orang habis lihat hantu." Aku menggeleng. "Zian bilang tadi kamu keluar dari rumah Budina." Fahri langsung melepaskan tanganku. Gerakannya spontan. Matanya sedikit membelalak sebelum akhirnya tertawa kecil. Terlalu cepat. Terlalu dibuat-buat. "Hah?" Anak kecil itu ngawur. "Kali. Dia bilang lihat sendiri, RI. Lah, aku emang sempet ke depan rumahnya. Motorku mogok pas mau belok. Dina itu, ya bantuin dorong dikit. Masa gitu aja jadi heboh?" Katanya cepat. Aku mengangguk. Tapi ada yang aneh dari caranya bicara. Nada suaranya bukan nada suami yang biasa bercerita jujur padaku. Kali ini, nadanya defensif. Dan aku tahu, Fahri kalau merasa bersalah, selalu bicara cepat dan menghindari kontak mata. Tapi aku tidak menuduh. Aku hanya diam. Menyimpan semua di dalam dada. Hari-hari berikutnya, rasa curiga mulai tumbuh seperti akar liar di hatiku. Awalnya kecil, tapi makin hari makin menghimpit. Fahri jadi lebih sering memeriksa ponselnya diam-diam. Ia lebih pelit senyum. Dan malam-malamnya lebih banyak dihabiskan di teras, bicara di telepon sambil menunduk. Aku pernah mencoba iseng membuka ponselnya saat ia di kamar mandi, tapi ada password. Padahal selama ini, ponsel kami selalu terbuka satu sama lain. Tapi kini, perubahan kecil itu menamparku diam-diam. Suatu malam, aku memutuskan bicara. Bukan dengan nada menuduh. Hanya ingin tahu, dan meyakinkan diriku sendiri bahwa aku memang hanya terlalu curiga. "Eri, kamu akhir-akhir ini sibuk banget, ya?" "Namanya juga kerja." "Sin," jawabnya cepat, tanpa menoleh dari laptop. "Iya, aku ngerti. Tapi, aku kangen kamu yang dulu. Yang suka cerita, suka bercanda. Sekarang kamu sering pulang malam, lebih banyak diam." Fahri menghela napas. "Kamu mulai drama ya sekarang?" "Bukan, RI. Aku cuma kangen." "Ya ampun, Sin. Aku kerja buat siapa coba? Buat kamu, buat Zian. Tapi kamu malah mikir yang aneh-aneh." "Aku nggak mikir yang aneh-aneh." Fahri menutup laptopnya dengan keras. "Udah, aku capek. Jangan bahas yang nggak penting malam-malam gini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis dalam diam di sisi suami yang dulu membuatku merasa paling dicintai. Keesokan harinya, aku duduk sendiri di ruang guru setelah jam pelajaran selesai. Tangan menggenggam gelas teh, tapi tidak ada rasa. Pikiranku kacau. Aku merasa bodoh. Kenapa aku harus curiga pada orang yang kucintai? Tapi kenapa juga hatiku terus merasa tak tenang? Sampai aku melihat sesuatu sore itu. Aku pulang lebih cepat karena Zian sakit di sekolah. Saat berjalan melewati gang menuju rumah, aku melihat motor Fahri terparkir di depan rumah Dina. Langkahku tertahan. Napasku tercekat. Aku berdiri mematung di balik pagar tanaman milik tetangga, menyembunyikan diri. Pintu rumah Dina terbuka, dan Fahri keluar dari sana. Wajahnya tersenyum. Senyum yang bahkan beberapa minggu ini nyaris tak kulihat di rumah. Di tangannya ada kantong plastik kecil. Dina menyusul di belakangnya, tertawa sambil mengangkat tangan melambai pelan. Mereka tampak dekat, terlalu dekat. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Ingin rasanya berteriak, ingin marah. Tapi tubuhku kaku. Hatiku seakan beku. Tanganku gemetar saat mencoba mengeluarkan kunci rumah. Tapi tak jadi. Aku hanya berjalan pelan ke arah belakang rumah, masuk lewat dapur agar tak terlihat. Zian sedang tertidur di sofa. Demamnya masih tinggi.
Kupeluk dia, kutekan air mataku agar tak menetes. Tapi percuma. Tangisku akhirnya jatuh di atas dahi anakku. Di saat aku tak bisa berkata apa-apa, pelukan Zianlah yang menjadi satu-satunya kekuatanku saat itu. Malamnya, aku tak berkata apa-apa saat Fahri pulang. Ia tak tahu bahwa aku melihatnya. Ia mencium keningku seperti biasa, kebiasaan yang kini terasa pahit. Ia mengusap kepala Zian, lalu mandi dan tidur. Seolah hari itu biasa saja. Seolah tak ada hati istrinya yang hancur perlahan. Dan malam itu aku duduk lama di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan. Aku duduk dalam gelap, hanya menatap keluar jendela, ke arah rumah Dina yang kini tak lagi sekadar rumah seberang. Aku mematung di ambang pintu rumah Dina, kue di tanganku nyaris terjatuh. Brownies keju. Itu makanan kesukaan Fahri, dan aku ingat betul, itu bukan sesuatu yang bisa ditebak sembarang orang. Bukan karena dia pernah mempostingnya di media sosial, bukan pula karena cerita yang sering ia bagikan ke teman-teman. Brownies keju adalah sesuatu yang hanya kami nikmati berdua, di rumah. Bahkan ibu kandung Fahri pun tidak tahu itu. Aku menarik napas, mencoba tetap tenang. Teman lama, ulangku, suaraku sengaja kulunakan meski dalam hati bergemuruh. Dina mengangguk pelan, memiringkan kepala. Dulu pernah satu komunitas otomotif, waktu di Jakarta. Jakarta? Fahri memang pernah beberapa bulan magang dan kerja paruh waktu di Jakarta sebelum kami menikah. Tapi, tak pernah sekalipun ia menyebut nama Dina. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Senyumnya tetap menghiasi wajahnya, manis, tapi dingin. Matanya seperti menelanjangiku dari ujung jilbab sampai ujung kaki. Makasih kuenya ya. Aku suka banget kalau tetangga perhatian begini. Aku memaksakan senyum. Sama-sama. Ya, kita tetanggaan, masa nggak saling kenal? Betul. Tapi jangan terlalu percaya sama semua orang. Ya Bu Guru, katanya pelan, seperti bisikan tapi cukup menusuk. Kadang, orang terdekat justru yang paling bisa nyakitin. Mataku membelalak kecil. Maksud kamu? Dia terkekeh ringan, seperti sedang menikmati permainan kecil ini. Enggak kok, cuma ngomong aja. Maaf, aku harus siap-siap. Ada paket datang. Pintu ditutup lembut. Tapi udara di sekitar terasa seperti dihantam badai. Aku berdiri di depan rumahnya beberapa detik. Napas mulai berat. Langkahku gemetar saat menuruni tangga kecil menuju trotoar. Di rumah, aku langsung menuju dapur, menaruh loyang kosong tanpa suara. Tapi dadaku penuh riuh. Kata-kata Dina terus bergema. Fahri masih suka banget sama brownies keju ya. Kami, teman lama. Kadang, orang terdekat justru yang paling bisa nyakitin. Tanganku gemetar saat mengambil gelas, dan tanpa sengaja, menjatuhkannya ke lantai. Prang! Bu? Zian muncul dari kamarnya. Aku menoleh cepat, memaksakan senyum. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma ceroboh. Zian mengangguk kecil lalu kembali masuk ke kamarnya. Aku berjongkok, mengumpulkan pecahan kaca dengan hati yang ikut retak. Ada rasa panas di sudut mataku. Tapi aku menahannya. Bukan sekarang. Belum. Malam harinya, Fahri pulang seperti biasa. Kemeja biru langitnya masih rapi, rambutnya klimis. Ia memeluk Zian, mencium keningku seperti tak terjadi apa-apa. Lelah banget hari ini, katanya seraya mengendurkan dasi. Aku menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Kamu dari mana aja hari ini? Fahri menguap kecil. Survei ke Cibubur. Ada bengkel franchise baru mau kerja sama. Sendirian?
Enggak lah. Sama Junaidi, sama Mas Eko juga. Aku mengangguk pelan. Tadi sore Zian bilang kamu sempat keluar dari rumah seberang. Fahri, yang sedang menuang teh ke gelasnya, mendadak diam. Gerakannya tertahan. Oh, itu, aku cuma ini, tadi siang dia minta tolong. Ada barang berat nggak bisa diangkat ke dalam. Barang apa? Lemari. Aku mengamati gerak-geriknya. Matanya tak bisa menatapku langsung. Oh, gumamku. Kenapa emangnya? Tanyanya kemudian, suaranya mencoba tetap ringan. Enggak, cuma kaget aja. Soalnya kamu dulu bilang jangan terlalu dekat sama dia. Tapi malah masuk ke rumahnya. Fahri tertawa kecil. Ya masa aku nggak bantu? Dia sendirian. Kita tetangga, Sin. Aku tersenyum hambar. Iya, tetangga. Hening menggantung di udara. Aku bisa merasakan sesuatu mulai berubah. Dan instingku, yang selama ini kutenggelamkan dengan rasa percaya, mulai berteriak keras. Beberapa hari kemudian, saat sedang mengoreksi tugas murid-murid di meja ruang tamu, notifikasi dari ponsel Fahri yang tertinggal di meja menyala. Aku bukan tipe istri yang suka mengecek ponsel suami. Tapi malam itu, entah mengapa, jemariku bergerak sendiri. Pesan masuk dari nama yang disimpan sebagai D. Thanks ya udah mampir. Kapan bisa nginep lagi? Aku bikin brownies keju spesial buat kamu memberikan ciuman. Jantungku seperti diremas. Jemariku kaku. Dunia seolah membeku. Kupandangi pesan itu berulang-ulang. Tak ada tanda tanya. Tak ada dugaan. Semua terjawab. Brownies keju. Lagi malam itu hujan turun deras. Angin menggerus genteng rumah, hingga menimbulkan bunyi gemeretak tak henti. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 23.47. Tapi Fahri belum juga pulang. Telepon genggamnya tidak bisa dihubungi. Aku sudah mencoba lebih dari 10 kali. Nada dering yang biasanya membuatku tenang malam-malam seperti ini, kini tergantikan oleh suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin sinyalnya hilang, mungkin dia benar-benar lembur. Tapi hati seorang istri, sekuat apapun logika yang dibangun, selalu bisa mendengar suara lain. Suara yang lebih sunyi, tapi justru paling jujur. Aku menatap ponselku sekali lagi. Belum ada notifikasi masuk. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Di sudut meja, brownies keju yang baru saja kubuat pagi tadi masih utuh. Tadinya kubuat untuk Fahri, karena aku ingat ia bilang lelah hari sebelumnya. Kupeluk tubuhku sendiri. Dingin. Bukan hanya karena hujan di luar, tapi juga karena perasaan tak diundang yang mengendap pelan di dada, ada yang disembunyikan dariku. Pagi harinya, sekitar pukul 5.26, pintu depan berderit. Aku nyaris melompat dari kursi ruang tamu. Fahri, aku menyambutnya, suaraku parau karena semalaman tak tidur. Ia terlihat aneh. Rambutnya rapi, bajunya bersih, tapi ada aroma parfum, lembut dan mahal, yang tak biasa menempel di kerah bajunya. Aku mengenal aroma parfumnya, itu bukan yang biasa kupilihkan. Oh, kamu belum tidur? Tanyanya seolah biasa saja. Aku mencoba mengatur nada suaraku. Nggak bisa tidur. Teleponmu nggak aktif. Aku khawatir. Maaf ya, katanya sambil membuka sepatu. Tadi ketiduran di kantor. HP lowat. Nggak sempat ngecas. Aku diam. Menelan rasa curiga. Ngapain nungguin sampai segitunya? Aku juga capek banget. Kerja buat kita juga. Sin, ucapnya lagi, kali ini sedikit defensif.
Aku menatapnya. Aku nggak nuntut kamu harus pulang jam segini. Tapi apa susahnya kirim kabar sebentar aja? Aku bilang tadi HP lowat. Suara kami mulai meninggi. Aku ingin bertanya tentang parfum di bajunya, tentang benar atau tidaknya ia tidur di kantor. Tapi lidahku seperti menolak berkonfrontasi. Mungkin karena aku takut mendengar jawaban yang tak ingin ku dengar. Fahri masuk ke kamar, mengganti baju, lalu langsung tertidur tanpa sempat menyentuh brownies yang masih hangat tadi pagi. Siang harinya, aku menatap jemuran dari balik jendela dapur. Dina keluar dari rumahnya, mengenakan dress pastel dan kacamata hitam. Rambutnya dikuncir kuda. Tampak seperti hendak pergi ke mall atau tempat mewah lainnya. Di tangannya, kulihat satu hal yang mencuri perhatianku. Tas jinjing hitam merek luar negeri yang kuingat, pernah kulihat Fahri browsing harganya. Aku menelan ludah. Masih mencoba menyangkal. Tapi pikiranku mulai tersusun seperti potongan puzzle. Fahri mulai sering keluar kota. Ponsel sering tak aktif. Dina tahu soal brownies. Zian pernah lihat Fahri keluar dari rumah Dina. Parfum yang asing. Aku berusaha menyibukkan diri di dapur. Tapi tangan ini gemetar saat memotong wortel. Sendok jatuh. Gelas hampir pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini tak lagi utuh seperti dulu. Malamnya, aku memberanikan diri untuk membuka percakapan saat kami makan malam. Meski sebenarnya lebih banyak hening daripada sendok yang berbunyi. Fahri, ujarku pelan. HM? Jawabnya tanpa mengangkat kepala dari piring. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu bisa cerita. Nggak perlu ditutup-tutupi. Kali ini ia menatapku. Masalah? Masalah apa maksudmu? Entahlah. Mungkin tentang kerjaan, atau tentang Dina. Sendoknya berhenti. Matanya berubah tajam. Kenapa kamu bawa-bawa Dina? Aku tetap tenang. Dia tadi bilang kamu suka brownies keju. Padahal aku gak pernah cerita ke siapapun tentang itu. Kamu juga bilang gak kenal dia. Ya mungkin dulu pernah satu komunitas otomotif. Aku lupa. Fahri, aku menatap matanya. Kalau kamu ada hubungan dengan dia. Cukup, bentaknya, membuat Zian yang duduk di ruang tengah menoleh takut. Aku menutup mulut. Dadaku bergetar. Nafasku tak teratur. Ia tidak pernah membentakku sebelumnya. Tidak seperti ini. Fahri berdiri, mendorong kursinya. Aku capek. Kerja banting tulang tiap hari, pulang disuguhi curiga, interogasi. Apa kamu pikir aku nggak punya batas sabar? Dan kamu pikir aku nggak punya batas sakit hati? Aku membalas lirih. Ia terdiam, tapi tak meminta maaf. Lalu masuk ke kamar, menutup pintu. Malam itu aku tidur di sofa. Tak tahu mana yang lebih dingin, hujan di luar, atau hati kami yang makin jauh. Seminggu kemudian, Dina kembali tersenyum padaku dari teras rumahnya. Senyum yang dulu terasa ramah, kini bagai ejekan tak bersuara. Ia melambaikan tangan kecil dan berkata, "Jangan lupa kasih resep brownies kejunya, ya." Aku membalas senyum palsu. Tapi dalam hati aku ingin bertanya, "Sejak kapan kamu tahu selera suamiku, Dina?" Dan malam-malam berikutnya, aku mulai mencatat. Catatan kecil, sederhana. Jam Fahri pulang. Aroma parfumnya. Nadanya saat bicara. Dan raut wajahnya saat aku sebut nama wanita itu. Aku mematung. Napasku tercekat, seakan tubuhku disiram air es. "Apa?" tanyaku pelan, nyaris tak bersuara. Tangan yang memegang ponsel gemetar. "Kamu yakin, Tan?" "Yakin, Sin."
Jawab Intan lirih dari seberang telepon. Waktu kamu mulai dekat sama Fahri dulu, aku sempat dengar-dengar dari temen kampus juga. Tapi karena kalian udah serius, aku nggak berani ngomong. Kupikir udah masa lalu. Aku tak menjawab. Di ujung telinga, suara televisi di ruang tengah terdengar samar. Kartun yang ditonton Zian masih mengalun, seolah hidup berjalan normal. Tapi duniaku tidak. Sin, kamu nggak apa-apa? Suara Intan terdengar cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam segala kemungkinan yang menari liar di kepalaku. Ya, aku cuma butuh waktu, jawabku, menahan air mata. Makasih udah jujur, Tan. Kami menutup telepon. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup. Jantungku berdebar tak karuan. Malam itu, Fahri pulang lebih awal dari biasanya. Tapi tetap saja bukan seperti Fahri yang dulu. Ia masuk ke kamar tanpa banyak bicara, mengganti bajunya lalu duduk di depan laptop. Entah kerja, entah hanya berpura-pura sibuk. Aku menatap punggungnya dari balik pintu kamar mandi. Kata-kata Dina terngiang di kepalaku. Fahri masih suka banget sama brownies keju ya. Kalimat sederhana yang begitu tajam. Bagaimana mungkin seorang tetangga baru tahu selera suamiku? Kalau memang hanya sekadar tetangga, aku keluar dan duduk di ranjang. Fahri. HM. Ia tak menoleh. Kamu pernah kenal sama Dina sebelumnya? Ia terdiam. Jari-jarinya berhenti mengetik. Pelan, ia menoleh. Kenapa nanya gitu? Aku mengangkat bahu, pura-pura santai. Tadi pas aku kasih kue, dia ngomong gitu aja. Katanya kamu suka brownies keju. Fahri tersenyum. Senyum yang kupikir sudah lama tak kulihat. Tapi senyum itu tak membuatku tenang, justru semakin membuatku curiga. Iya, kami pernah kenal, jawabnya akhirnya. Zaman kuliah. Tapi nggak deket. Kok kamu nggak pernah cerita? Ya karena nggak penting. Sin. Aku menatap matanya, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi Fahri terlalu lihai. Ia kembali menatap laptop, mengakhiri pembicaraan begitu saja. Keesokan harinya, aku sengaja mengantar Zian sekolah lebih siang, agar bisa berpapasan dengan Dina. Dan benar, saat aku kembali ke rumah, ia baru keluar pagar, dengan gaun kasual mahal dan wangi parfum yang menyengat. Oh, pagi Mbak Sinta, sapa Dina dengan ramah. Pagi juga, Dina. Aku berusaha tersenyum, meski isi dadaku berkecamuk. Aku mau ke pasar bentar. Katanya di pasar Melati ada tukang daging langganan Fahri ya? Tanyanya sambil memasang kacamata hitamnya. Langkahku terhenti. Aku menoleh pelan. Kamu tahu itu juga? Dina tertawa kecil. Dulu kan kita sering masak bareng waktu. Maksudku ya, sering cerita soal itu. Wajahku mungkin tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Tapi aku masih berusaha tegar. Oh ya? Aku nggak pernah dengar cerita itu dari Fahri. Dina hanya mengangkat bahu dan berjalan santai menuju mobil putihnya. Mungkin Fahri takut kamu cemburu. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Nafasku sesak. Kata-katanya seperti peluru diam-diam yang menghantam jantungku. Malamnya, aku tak bisa tidur. Ponsel Fahri tergeletak di meja. Biasanya terkunci. Tapi malam ini, entah mengapa, layar tidak terkunci. Seakan semesta sedang memberiku izin untuk melihat kebenaran. Dengan tangan gemetar, aku membuka galeri, lalu pesan. Tidak ada apa-apa. Tapi saat aku membuka file dokumen WhatsApp, ada satu nama tersimpan, D. Dengan jantung yang berdebar, aku membuka percakapan itu.
Dan di sanalah semuanya terungkap. Besok sempat ke rumah enggak? Kangen masakanmu. SSST, nanti Sinta curiga. Bilang aja kamu lembur, kayak biasa. Hahaha, kamu tuh. Tanganku gemetar. Air mataku menetes. Setiap kata menusuk seperti duri. Dunia runtuh di hadapanku. Fahri, suamiku, ayah dari anakku, mengkhianatiku dengan wanita yang tinggal hanya beberapa meter dari rumah kami. Pagi harinya, aku tak bicara, tak marah, tak meledak. Aku hanya menyiapkan sarapan seperti biasa, mengantar Zian sekolah, lalu kembali ke rumah dan menutup pintu kamar. Hatiku hancur. Tapi aku tahu, ini baru permulaan dari pertarungan panjang yang harus kuhadapi. Dengan tenang, aku menatap bayanganku di cermin. Wajah seorang istri yang baru saja tahu bahwa rumah tangganya telah diretas oleh masa lalu suaminya sendiri. Dan aku bersumpah dalam hati, jika ini adalah permainan, maka aku akan jadi pemain yang tak lagi buta. Aku tak bisa menggambarkan apa yang kurasa malam itu. Dunia seperti berhenti. Nafasku tercekat, langkahku limbung, tapi mataku tetap terpaku pada sosok Fahri yang baru saja menutup pagar rumah Dina dari dalam. Aku berdiri dalam diam, tubuhku menggigil bukan karena dingin malam, tapi karena kenyataan yang perlahan menghantam. Kupeluk tubuhku sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi bagaimana bisa tenang ketika suami yang selama ini kupuja, ternyata menyimpan dunia lain di belakangku? Aku pulang ke rumah dengan langkah goyah. Di ruang tamu, suara jam dinding terdengar nyaring, seperti mengejek waktu yang kupakai untuk menjadi istri bodoh. Kupandangi foto pernikahan kami di dinding. Senyumku di sana, penuh harap dan cinta, terlihat seperti wanita yang belum tahu apa-apa tentang pengkhianatan. Keesokan paginya, Fahri pulang dengan wajah lelah pura-pura. Maaf ya, semalam ketiduran lagi di kantor, katanya sambil membuka sepatu. Aku duduk di meja makan, mencoba bersikap biasa. Lembur apa semalam? Tanyaku pelan. Data supplier, SIN. Banyak banget yang harus dicek satu-satu. Mata rasanya mau copot, ucapnya sambil menguap, terlalu dibuat-buat untuk terlihat nyata. Aku mengangguk pelan. Oh ya? Sampai harus ke gang belakang ya, Mas? Fahri terdiam. Senyumnya menghilang. Apa maksudmu? Aku menatapnya tajam. Aku lihat sendiri, Mas. Malam tadi, kamu masuk ke rumah Dina. Hening. Waktu seakan berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Wajah Fahri berubah pucat. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Lalu, tertawa kecil. Kamu serius ngikutin aku? Ya ampun. Sinta, kamu mikirnya apa sih? Aku cuma mampir karena dia minta tolong soal genteng bocor. Aku ingin tertawa, tapi rasanya seperti tertusuk di dada. Genteng bocor. Mas, jam 9 malam, pakai parfum mewah dan baju rapi, minta tolong sama kamu, padahal jelas-jelas dia bisa hubungi tukang. Dia nggak kenal siapa-siapa di sini. Sin? Dia bisa tanya aku. Aku tetangganya. Aku kasih dia kue, aku ajak ngobrol. Tapi dia malah lebih nyaman minta tolong ke kamu, teman lamanya. Fahri berdiri, tampak mulai emosi. Kamu ini kenapa sih? Aku capek kerja, pulang-pulang malah dituduh selingkuh. Aku bangkit juga. Dadaku panas, suara gemetar. Aku cuma nanya, Mas, karena terlalu banyak hal yang berubah. Kamu makin sering keluar kota, sering pulang malam. Telepon sering mati. Dan sekarang, ternyata Dina bukan orang asing seperti yang kukira. Dia mantan pacarmu.
Fahri menatapku lama. Matanya berkaca-kaca, entah karena marah atau karena ketahuan. Ya, dia mantanku. Tapi itu dulu, lama banget. Aku nggak pernah ada niat untuk balikan sama dia. Tapi kamu ke rumahnya diam-diam. Karena aku nggak mau kamu salah paham kayak sekarang. Aku menghela napas panjang. Air mataku tumpah juga. Kamu telat, Mas. Aku sudah salah paham. Karena kamu membuatku harus berpikir macam-macam, sendirian. Malam itu kami tidur tanpa kata. Fahri memilih sofa. Aku meringkuk di ranjang, menatap langit-langit kosong. Tapi pikiranku ramai. Tentang Zian yang pernah bilang melihat ayahnya keluar dari rumah Tante Dina. Tentang aroma parfum yang tak kukenali. Tentang senyum Dina yang terasa seperti perangkap halus. Dan sekarang, semuanya seolah mulai tersambung seperti potongan puzzle yang menyesakkan. Keesokan harinya, aku bicara pada Intan lagi. Lewat telepon, aku mengulang semua yang terjadi. Aku nggak kuat, Tan. Aku merasa seperti orang bodoh. Sinta, kamu bukan bodoh. Kamu cuma terlalu percaya. Dan percaya itu bukan kesalahan. Tapi kalau kamu terus membiarkan dia main dua kaki, itu baru kamu menyakiti dirimu sendiri. Aku mengangguk walau Intan tak bisa melihatnya. Aku harus apa? Kamu harus buka mata. Jangan percaya omongannya, perhatikan tindakannya. Kalau perlu, kamu kumpulin bukti. Bukan buat nyerang, tapi buat kamu tahu, kamu layak memperjuangkan siapa, dan siapa yang harus kamu lepasin. Aku menatap keluar jendela. Rumah Dina masih sunyi, tirainya tertutup rapat. Tapi sekarang aku tahu, bukan hanya rumah itu yang penuh rahasia, tapi juga hatiku. Dan sejak malam itu, aku mulai mencatat. Menyusun serpihan kebenaran yang tersembunyi di balik senyum suamiku. Aku berdiri mematung di teras rumah Dina. Tubuhku menggigil, entah karena angin pagi yang menusuk atau karena pengakuan yang barusan menghantam jantungku seperti palu godam. Anak Fahri. Pergi dari sini, suaraku serak, pelan, tapi penuh bara. Sekarang juga. Dina menghela napas panjang, namun tetap tenang. Aku nggak pernah niat ngerebut siapa-siapa, Sinta. Tapi kamu tahu kan, hati nggak bisa dibohongi. Aku menahan air mata yang menggenang. Aku ingin berteriak, menampar, memaki, tapi tubuhku tak bergerak. Jiwaku seolah terlempar keluar dari ragaku, menyaksikan semua ini dari kejauhan seperti mimpi buruk yang menjelma nyata. Malam itu, Fahri pulang seperti biasa, menaruh tas kerja di sofa, lalu ke dapur mengambil air minum. Seolah tak terjadi apa-apa. Aku menatapnya lama dari balik pintu kamar. Dalam diam. Dalam luka yang menganga. Sin, katanya saat melihatku berdiri. Aku tak menjawab. Langkahku pelan menghampirinya. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Tanyaku dengan suara serak. Fahri tampak bingung. Maksud kamu apa? Dina. Anak itu. Perselingkuhan kalian. Semuanya. Wajahnya pucat seketika. Gelas di tangannya bergetar. Kamu tahu dari mana? Dari mulut Dina sendiri. Ia terduduk di kursi makan. Terdiam. Lalu menunduk. Tak ada bantahan. Tak ada klarifikasi. Hanya pengakuan diam yang lebih menyakitkan daripada sejuta kata. Aku nggak niat nyakitin kamu, Sin. Aku cuma apa? Kangen masa lalu? Bosan dengan istrimu yang cuma ibu rumah tangga? Nggak seberkilau Dina yang kamu banggakan dulu? Suaraku meninggi. Fahri memejamkan mata. Kami ketemu lagi secara nggak sengaja. Awalnya cuma ngobrol.
Tapi makin sering ketemu, perasaan itu muncul lagi. Air mataku jatuh. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena aku kecewa telah percaya sepenuh hati pada pria yang diam-diam menggenggam wanita lain di belakangku. Aku pernah menolak semua gosip tentang kamu, Fahri. Aku pernah bilang ke diriku sendiri, kamu bukan pria macam-macam. Tapi nyatanya, kamu jauh lebih jahat dari yang kubayangkan. Ia mencoba menggenggam tanganku. Aku menghindar. Kau tidur dengan wanita lain dan menghamilinya. Itu bukan sekadar perasaan yang muncul lagi. Itu adalah pengkhianatan. Malam itu udara terasa berat. Dingin, tapi tak menenangkan. Di ruang tamu, Fahri duduk di sofa sambil memainkan ujung jarinya. Gelisah. Lampu redup membuat bayangan wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. Aku berdiri tak jauh darinya, bersandar di tembok dekat rak buku kecil yang sudah lama tak kami sentuh. Aku menatapnya. Tatapanku keras, tak ingin goyah. Bilang, Fahri. Ia menoleh perlahan. Apa benar, kamu menghamili Dina? Pertanyaan itu akhirnya terucap. Tak ada lagi yang kutahan. Tak ada lagi asumsi. Aku ingin dengar dari mulutnya. Langsung. Tanpa drama. Tanpa alasan. Fahri terdiam lama. Nafasnya naik turun. Wajahnya menegang seperti seseorang yang tahu bahwa kata-kata berikutnya akan menghancurkan semua yang pernah ia bangun. Lalu ia menunduk. Iya, Sin, suaranya lirih, seperti bisikan yang mencoba sembunyi dari kenyataan. Aku salah. Aku bodoh. Detik itu, rasanya seluruh darah dalam tubuhku membeku. Jantungku tak lagi berdetak seperti biasa. Seolah dunia berhenti memelukku dan mulai menamparku. Aku nyaris tak percaya apa yang baru saja kudengar. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Aku menelan ludah yang terasa seperti batu. Kamu tidur dengan dia? Dengan Dina? Di belakangku? Di belakang rumah ini, Fahri? Ia mengangkat kepalanya pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi bagiku tak ada artinya. Air mata lelaki tak akan bisa membayar pengkhianatan. Waktu itu, aku cuma... Dina datang malam-malam, katanya mau ngobrol, cerita soal anaknya yang bandel, soal hidupnya yang susah. Aku kasihan. Dan, aku nggak tahu kenapa, semuanya jadi kabur. Malam itu, aku hilaf. Hilaf? Aku mendengus pelan, nyaris seperti tertawa. Kamu hilaf dan hasilnya seorang anak. Fahri, itu bukan hilaf. Itu pilihan. Kamu memilih menghancurkan pernikahan kita, dan sekarang kau menyebutnya hilaf. Dia menggertakkan giginya. Aku tahu aku salah. Aku nggak nyari pembenaran. Tapi, aku harus tanggung jawab. Sin. Dina hamil. Dan aku. Dan kamu akan menikahinya? Suaraku gemetar, tapi tetap ku kendalikan. Atau kamu mau bawa anaknya tinggal di sini? Atau kamu mau aku yang membesarkannya juga? Enggak. Sinta, jangan kayak gitu. Aku melangkah mendekat, lalu berdiri tepat di hadapannya. Sudah berapa kali kamu ke rumahnya? Saat aku pikir kamu lembur. Saat aku tidur sendirian menunggumu, kamu ternyata tidur dengan dia? Sudah berapa kali? Fahri, jangan bohong. Kali ini, aku ingin kebenaran. Walau itu menyakitkan. Dia memejamkan mata, lama. 3 kali. Dadaku seolah ditusuk dari dalam. Bukan sekali, tapi 3 kali. 3 kali ia memilih wanita lain, tempat tidur lain, dan kebohongan demi kebohongan yang ia simpan rapi di balik kata lembur.
Jadi selama ini aku tidur dengan tenang, hidup dengan percaya, mencintai seorang suami yang ternyata bisa seenaknya menghancurkan hatiku hanya karena perempuan yang mengeluh soal hidupnya? Sementara aku, istrimu sendiri, sudah kuberikan semua, Fahri. Tenaga, waktu, doa semua. Ia berdiri, ingin menyentuh tanganku. Sinta, aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku. Kamu bahkan sudah kehilangan hak untuk menyebut namaku seperti itu. Wajahnya meredup. Tapi aku tak peduli. Mulai malam ini, kamu tidur di sofa. Aku nggak akan cerai, belum. Tapi kamu jangan harap aku masih jadi istrimu seperti dulu. Aku tetap di rumah ini karena aku butuh waktu, bukan karena aku masih ingin jadi milikmu. Aku berjalan menuju kamar. Tapi sebelum menutup pintu, aku menoleh. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Fahri? Suaraku hampir berbisik. Bukan karena kau berselingkuh, tapi karena kau bisa tidur tenang selama ini seolah-olah aku tak pernah berarti. Pintu kututup perlahan, tanpa membantingnya. Karena aku tak butuh drama. Yang kubutuhkan hanya satu hal. Waktu untuk menyembuhkan diri. Dan cara untuk bangkit. Di balik pintu itu, aku menangis. Tapi tangisku bukan karena aku masih mencintainya. Tangisku adalah bentuk pamit dari perempuan yang pernah setia, pernah percaya, dan pernah sangat mencintai. Besok pagi, aku bukan lagi Sinta yang sama malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin seolah ikut menyaksikan bagaimana dinding pernikahan kami mulai retak, satu persatu, karena luka yang kau buat, Fahri. Ia duduk di kursi ruang tamu, wajahnya tertunduk dalam, tangan meremas jemari sendiri. Seolah mencari kata yang bisa menebus kesalahan. Aku berdiri di hadapannya, menggenggam secarik tisu yang sudah basah oleh air mata. Tapi hatiku jauh lebih basah dari apapun yang terlihat di luar. Hatiku tenggelam. Bilang, Fahri, suaraku gemetar, tapi tajam. Apa benar kamu menghamili Dina? Ia terdiam lama. Terlalu lama. Dan di setiap detik yang berlalu, harapanku luruh satu persatu. Akhirnya, dengan suara pelan, patah-patah, ia berkata, "Iya, Sin. Aku salah. Aku bodoh. Aku hilaf." Aku memejamkan mata. Rasanya seperti ditampar kenyataan yang paling pahit. Hilaf? Suaraku meninggi. Kamu bilang hilaf? Kamu tahu berapa banyak malam aku nunggu kamu pulang? Berapa banyak kali aku menenangkan Zian yang tanya kenapa ayahnya jarang di rumah? Fahri masih menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Tapi ini bukan kecurian biasa. Ini pengkhianatan. Aku awalnya cuma ketemu karena nggak sengaja di pameran. Ucapnya pelan. Kita ngobrol. Dari situ komunikasi nyambung lagi. Aku ngerasa dihargai. Aku ngerasa jadi diri sendiri. Sin. Kamu selalu sibuk dengan rumah, anak, dan... Jangan salahkan aku, potongku. Jangan kamu berani bawa-bawa rutinitas rumah tangga sebagai alasan kamu selingkuh. Aku nggak nyalahin kamu, aku cuma... Kamu tidur dengan dia, Fahri, suaraku pecah. Kamu tidur dengan mantan pacarmu. Di belakang istrimu. Di belakang anakmu. Dan sekarang, kamu bilang dia hamil. Fahri menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku nggak tahu harus gimana. Sin, aku bingung. Semuanya terjadi begitu cepat. Dina bilang dia juga kaget. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku tertawa kecil, pahit. Terlambat? Iya, semuanya memang sudah terlambat, Fahri.
Terlambat untuk menyesal. Terlambat untuk jujur. Terlambat untuk menyelamatkan pernikahan kita. Seketika, suasana hening. Yang terdengar hanya suara detak jam di dinding dan napasku yang tak beraturan. Napas orang yang baru saja dipukul kenyataan, tapi dipaksa tetap berdiri. "Sin, aku minta maaf," katanya lirih. "Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi aku mau bertanggung jawab." "Bertanggung jawab?" Aku menatapnya tajam. "Apa itu artinya kamu mau menikahinya? Mau tinggal bersamanya? Meninggalkan aku dan Zian demi rasa dihargai yang kamu cari dari seorang mantan?" Fahri gelagapan. Aku nggak tahu." Air mataku kembali tumpah. "Selama ini aku percaya padamu, Fahri. Bahkan saat aku mulai curiga, aku menolak percaya. Aku bela kamu di depan anak kita. Aku bela kamu di depan diriku sendiri." Fahri bangkit berdiri, mendekatiku. Tapi aku mundur satu langkah. "Jangan dekati aku dulu," kataku pelan, serak, dan hancur. "Aku butuh waktu," lanjutku, "untuk berpikir, untuk bernapas, untuk sadar bahwa ini bukan mimpi buruk, tapi kenyataan." Ia tertunduk, tak berkata apa-apa. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan, lalu bersandar di belakangnya. Tangisku pecah, kali ini tanpa bisa kutahan lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa aku sendirian. Aku belum bisa tidur malam itu. Mataku sembab, dadaku nyeri seperti dihantam gelombang tanpa jeda. Air mata sudah seperti teman harian. Entah untuk yang keberapa kalinya aku menangis karena pengkhianatan Fahri dan pengakuan kejam dari Dina. Pagi harinya, aku duduk di ruang tengah, memeluk lutut, belum sanggup menyiapkan sarapan seperti biasa. Zian masih tertidur. Rumah begitu sunyi, hampa. Hingga suara motor berhenti di depan rumah, ibuku datang. Ia masuk dengan wajah cemas, lalu berubah menjadi marah saat melihat keadaanku. "Apa ini yang kamu maksud di telepon semalam, Sinta?" tanyanya, nadanya meninggi. "Apa benar Fahri menghamili perempuan lain?" "Dina?" Aku hanya mengangguk pelan. Suaraku tercekat. "Dia selingkuh, Bu, sama Dina." Ibuku berjalan mondar-mandir. Matanya merah, tangannya mengepal, wajahnya dipenuhi kemarahan yang tak bisa ditahan. Astagfirullah. Aku sudah dari dulu gak sreg sama perempuan itu. Tapi aku pikir, ya sudahlah. Ternyata anak itu menghancurkan rumah tangga orang. Dan Fahri, astaga, Sinta. Fahri berani melakukan ini ke kamu. Dia ngaku, Bu. Dia bilang hilaf. Tapi, dia juga tahu Dina hamil sekarang. Ibuku mendudukkan dirinya di sofa, wajahnya menegang. Dia harus tanggung jawab. Tapi bukan berarti kamu harus diam dan terus sakit begini, Sin. Ini rumah tanggamu yang dirusak, kehormatanmu diinjak-injak. Belum sempat aku menjawab, suara mobil berhenti di depan rumah. Lalu terdengar pintu pagar dibuka dan langkah kaki tergesa. Mertua perempuan dan laki-laki, orang tua Fahri, masuk dengan wajah gelisah. "Ada apa ini, Sinta?" tanya ibu mertua, wajahnya cemas. "Kakak iparmu bilang kamu belum datang-datang ke rumah, dan kami dengar kamu pingsan kemarin." Aku menghela napas panjang. "Bu, Pak, saya minta maaf. Tapi saya nggak bisa pura-pura baik-baik aja." Fahri muncul dari kamar.
Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. "Mah, Pah, saya mau bicara." Ibunya memandangnya tajam. "Kamu mau bilang apa, Fahri?" Dengan suara pelan, Fahri berkata, "Saya hilaf, Mah. Saya selingkuh." Suasana seketika hening. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan gemetar, sedangkan ayah mertuaku mematung. "Apa? Kamu selingkuh?" Suaranya parau. "Sama siapa?" "Dina," jawab Fahri hampir seperti bisikan. Seketika itu juga, wajah ibunya memucat. Ia terduduk dengan tubuh lemas. "Dina? Dina itu? Ya Allah, anak itu masih berani datang-datang ke rumah kita. Dan sekarang dia hamil, Mah, dan itu anak saya," lanjut Fahri pelan. Tangan ibu mertuaku menepuk dadanya. "Astagfirullah. Astagfirullah. Fahri, apa yang kamu pikirkan, Nak? Istrimu ini perempuan baik. Ibu nggak pernah meragukan Sinta. Tapi kamu malah menghancurkan semuanya." Ibuku berdiri, matanya penuh kemarahan. "Keluarga saya tidak akan membiarkan Sinta terus disakiti. Fahri harus tahu batas. Anak kami bukan pelampiasan." Pak Arif, ayah mertua, menghela napas panjang. "Kita selesaikan ini baik-baik, tapi Fahri, kamu harus tanggung jawab. Tapi juga jangan seenaknya menyeret anak orang lain dalam penderitaanmu." Ibu mertuaku menatapku dengan air mata berlinang. "Maafkan kami, Sinta. Ibu nggak tahu Fahri bisa berbuat sejauh ini." Aku tak menjawab. Air mata terus mengalir. Hatiku tercabik. Seandainya pengkhianatan ini tak pernah terjadi, mungkin pagi ini aku hanya akan mengantar Zian ke sekolah, membuat bekal untuk Fahri, dan menyiapkan kue untuk dijual sore nanti. Tapi takdir berkata lain. Fahri telah membuat semuanya hancur. Dan kini, luka itu tak hanya aku yang tahu, tapi juga kedua keluargaku. Zian menatapku dengan mata polosnya yang bening, penuh tanya. Ia baru berusia 5 tahun, belum mengerti betapa kusut dan rapuhnya benang yang mengikat keluarganya. "Bu, ayah sayang kita enggak?" tanyanya lirih, sambil menggoyang-goyangkan mainan mobil kecil di tangannya. "Kenapa ayah sekarang sering ke rumah Tante Dina?" Darahku seperti berhenti mengalir. Jantungku mencelos. Aku menatap wajah anakku yang mulai menunjukkan kebingungan, terlalu dini untuk memahami pengkhianatan, tapi cukup peka untuk merasakan perubahan. Aku memeluknya erat. Terlalu erat. Seolah ingin melindunginya dari kenyataan yang terlalu tajam untuk disentuh. "Zian," suaraku tercekat. Aku mencium ubun-ubunnya yang hangat, mencoba mencari kekuatan di sana. "Tante Dina bilang, dia punya bayi di perutnya. Katanya, nanti Zian bisa main sama adik baru. Tapi, kenapa adiknya bukan di perut ibu?" tanyanya dengan polos, sambil menatapku dengan mata besar yang penuh kejujuran. Aku menggigit bibirku. Rasa pahit dan amarah bercampur menjadi satu. Nafasku sesak. "Zian," aku mengelus rambutnya pelan. "Kadang orang dewasa bisa salah, Nak." Ayah sedang bingung. "Tapi kamu harus tahu, kamu adalah anak yang paling ibu sayangi. Ibu akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi." Zian diam. Ia tidak menangis. Tapi aku tahu, anak sekecil itu sedang menelan kecewa yang tak ia mengerti. Dan itu menyakitkan, melihat ia belajar patah hati dari ayahnya sendiri. Hari itu,
Aku duduk lama di kamar, menatap bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku dan Fahri tersenyum bahagia di sana, seperti dua manusia yang saling percaya bahwa dunia akan selalu berpihak. Tapi ternyata, senyum itu hanya tinggal kenangan. Aku merasa seperti sedang hidup dalam rumah kaca. Semuanya tampak indah dari luar, padahal retak di mana-mana. Aku bangkit, mengambil album foto lama. Di dalamnya ada potret Fahri menggendong Zian saat baru lahir. Ada tangis bahagia. Ada kecupan cinta di kening. Ada janji yang dulu terdengar sakral, aku akan jadi ayah terbaik. Tapi kini, ayah terbaik itu justru membuat anak kami bertanya kenapa rumah kami tak lagi sehangat dulu. Malam itu, aku kembali terjaga. Mendengar suara notifikasi dari ponsel Fahri yang ia tinggal di meja makan. Entah dorongan dari mana, aku mengambil ponsel itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Chat dari Dina. Perutku makin besar. Dia gerak-gerak malam ini. Aku berharap nanti kamu yang lapin keringatku pas lahiran, ya? Zian udah tahu belum? Dia akan jadi kakak. Loh, jangan sampai dia benci aku, ya? Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Lalu muncul balasan dari Fahri. Aku bingung, Din. Aku sayang anakku. Tapi aku juga gak bisa ninggalin kamu dan bayi kita. Air mataku tumpah. Jadi, inilah akhirnya. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku hanya duduk di samping Zian, mengelus dadanya yang naik turun perlahan saat ia tertidur. Menghitung napasnya, mengingatkan diriku, aku masih punya alasan untuk kuat. Dan mungkin, aku harus bersiap kehilangan segalanya, demi menjaga yang paling berharga. Aku membawa Zian ke rumah orang tuaku. Rumah kecil di pinggiran kota itu menyambutku dengan aroma masa lalu, bau kayu tua yang lembab, suara lonceng angin yang masih tergantung di beranda, dan pelukan ibu yang tak berubah hangatnya sejak dulu. Di pangkuannya, aku menangis seperti anak kecil. Sudah. Nak, Allah pasti tunjukkan jalan. Tapi kamu harus kuat. Demi Zian, demi dirimu sendiri, bisik ibu sambil mengusap rambutku yang kusut oleh lelah dan kecewa. Zian tertidur lebih cepat malam itu, lelah setelah perjalanan dan tangis yang tertahan. Aku menatap wajah kecilnya yang damai dalam tidur. Tapi dalam hati, badai masih berkecamuk. Pertanyaan Zian tadi siang masih menggema di kepalaku. Kenapa ayah sering ke rumah Tante Dina? Bagaimana mungkin anak sekecil itu sudah menyadari keretakan yang sedang berusaha kututup rapat? Aku merasa gagal menjadi perisai, gagal menjadi tempat paling aman untuknya. Fahri mulai menelepon malam itu juga. Pertama 1 kali, lalu 2, 3, 4, dan akhirnya belasan kali. Aku tak menjawab, tapi dia tak berhenti. Pesan-pesannya masuk bertubi-tubi, panjang, penuh kata maaf, penuh kalimat yang mencoba membela diri, lalu berubah jadi ratapan. Sinta, maafin aku. Aku salah. Aku bodoh. Tapi aku masih cinta kamu. Aku masih sayang Zian. Aku bingung harus gimana, tapi aku gak mau kehilangan kalian. Aku hanya membaca, tak membalas. Keesokan harinya, saat aku duduk di dapur bersama ibu dan ayah, telepon itu kembali berdering. Tapi bukan dari Fahri. Dari mertuaku, Bu Rini. Awalnya aku ragu untuk mengangkat. Tapi ibu mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa aku harus hadapi semuanya, bukan lari. Assalamualaikum, Bu. Suaraku pelan.
Waalaikumsalam, Sinta. Kamu di rumah orang tuamu, ya, Nak? Iya, Bu. Ada jeda panjang di ujung sana. Lalu suara lirih itu terdengar, bergetar. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku sendiri masih syok. Aku marah, kecewa, sedih. Fahri tega sama kamu, sama Zian, sama keluarga. Aku menahan napas, dadaku sesak. Aku sudah datangin dia tadi malam. Dia menangis di kaki ibunya sendiri. Tapi Sinta, kamu gak harus maafin dia. Ibu gak akan paksa. Tapi kamu juga jangan memutuskan apa-apa saat hati kamu masih berdarah. Aku menangis lagi. Kali ini bukan karena luka yang Fahri tinggalkan, tapi karena pelukan lembut dari seorang ibu yang bukan melahirkanku, tapi mampu memahami rasa yang sedang menyayat jiwaku. Malam harinya, saat suasana rumah mulai tenang, aku duduk di teras belakang. Di sana ada ayah, sedang menyesap kopi sambil menatap langit. Kadang, kata ayah tiba-tiba, kita harus belajar menyeberang jembatan yang patah, meski lutut gemetar. Aku menoleh, menatap wajah tua yang dulu sering kupeluk setiap kali aku gagal ujian, setiap kali aku pulang menangis karena cinta pertama. Kalau kamu bertahan, pastikan kamu bukan menelan racun tiap hari. Kalau kamu pergi, pastikan kamu siap untuk jadi versi terkuat dari dirimu. Aku menangis dalam diam malam itu. Terisak dalam senyap, seperti langit yang menurunkan gerimis pelan-pelan tanpa petir atau gemuruh. Dan besoknya, Fahri datang. Ia berdiri di luar pagar rumah orang tuaku. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia memanggil pelan, Sinta. Aku tak keluar. Tapi dari balik jendela, aku melihatnya duduk di pinggir jalan selama hampir 2 jam. Menunggu, menanti, memegang boneka beruang kecil untuk Zian. Menatap rumah dengan mata berkaca-kaca, seperti berharap waktu bisa mundur. Tapi luka tak bisa sembuh dengan penyesalan. Dan cinta tak bisa bertahan bila kepercayaan telah hancur. Aku butuh waktu. Tapi yang paling aku butuhkan sekarang adalah memilih diriku sendiri. Aku berdiri di balik gorden jendela kamar masa kecilku, di rumah orang tuaku. Segelas teh hangat di tanganku sudah dingin sejak tadi. Tapi mataku tak lepas dari pemandangan di luar. Sebuah truk pindahan berwarna biru kusam terparkir di depan rumah Dina. Beberapa pria tampak mengangkat kardus-kardus besar. Ada koper, bingkai foto, bahkan boneka bayi mungil yang jatuh lalu dipungut buru-buru oleh salah satu pekerja. Tapi tak ada Dina di sana. Tak terlihat bayangannya. Tak juga ada Fahri. Aku menelan ludah. Tenggorokanku serasa terbakar. Dia pergi, begitu saja, tanpa sepatah kata, tanpa permintaan maaf, tanpa penjelasan. Setelah merusak rumah tanggaku, menghancurkan hatiku, dan menggoreskan luka di dada anakku, kupikir akan ada konfrontasi terakhir. Kupikir setidaknya dia akan menjelaskan, mengaku, atau bahkan meminta maaf. Tapi tidak. Seperti pencuri yang menyelinap di malam hari, dia pergi. Diam-diam. Sederhana. Dingin. Aku memejamkan mata. Tapi gambaran itu masih ada. Kardus-kardus. Boneka bayi. Dan sebuah ironi pahit, ia pergi membawa anak dari suamiku. Sin, suara ibu pelan terdengar dari balik pintu. Kamu gak apa-apa. Aku hanya bisa mengangguk, meski air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Dia pergi, Bu, suaraku serak. Dia pergi begitu saja.
Ibuku masuk, memelukku dari belakang. Biarkan dia pergi, nak. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan bahwa bukan kamu yang kalah, tapi dia yang memilih jalan memalukan. Aku menangis di pelukan ibu. Tangisku bukan hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena perasaan digantung oleh rasa yang belum sempat dikeluarkan. Karena luka yang belum sempat diobati, tapi ditinggalkan begitu saja. Malamnya, aku duduk di beranda rumah, menatap langit yang kosong. Ponselku masih penuh pesan dari Fahri. Tapi satu hal yang membuatku terdiam adalah pesan terakhirnya. Dia pergi. Aku bahkan gak tahu dia mau pindah. Aku juga dikhianati, Sin. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis membaca kalimat itu. Dikhianati? Setelah semua yang ia lakukan padaku, ia masih merasa dirinya korban? Aku menghapus pesannya. Lalu menonaktifkan ponselku. Cukup. Aku harus berhenti memberi ruang pada orang yang hanya tahu cara menghancurkan. Dan besok, aku akan mulai belajar menata serpihan hidupku. Bukan untuk melupakan, tapi untuk bertahan. Karena jika hidup ini adalah medan perang, maka aku akan tetap berdiri, meski penuh luka. Beberapa minggu telah berlalu sejak truk pindahan itu membawa kepergian Dina, dan mungkin sebagian luka yang ditinggalkannya. Tapi bekasnya masih membekas dalam diriku. Pagi-pagi itu, suasana rumah orang tuaku hening seperti biasanya. Namun ada suara mobil yang berhenti di halaman depan, lalu langkah kaki tergesa menaiki anak tangga. Aku mengintip dari sela gorden. Sosok itu berdiri di depan pintu, Fahri. Ibuku membukakan pintu. Wajahnya tak ramah. Ayahku duduk di ruang tamu dengan ekspresi dingin. Dan di tengah ruangan itu, Fahri bersimpuh. Lelaki yang pernah kupercaya seumur hidupku, kini menunduk serendah-rendahnya, seperti pecundang yang kehilangan arah. Aku nggak minta dimaafkan sekarang. Suaranya serak. Aku cuma minta kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku benar-benar menyesal. Aku siap menjalani apapun, asalkan kalian percaya bahwa aku masih ingin memperbaiki semuanya. Ibuku menatapnya tajam, lalu bersuara dingin, "Kau tahu apa yang kau hancurkan, Fahri? Bukan cuma rumah tangga anakku, tapi kepercayaan kami padamu. Kau lelaki yang kami banggakan dulu. Sekarang, kau hanya jadi alasan air mata cucuku tiap malam." Ayahku tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya cukup untuk membuat Fahri terdiam. Dalam diamnya itu ada kekecewaan yang lebih menyakitkan dari 1000 kata makian. Aku berdiri di ambang pintu, memeluk Zian yang baru bangun. Bocah kecil itu menatap ayahnya tanpa ekspresi. Ia tak lari memeluknya. Hanya memandangi, seolah ada jarak yang terlalu jauh untuk dijembatani oleh satu permintaan maaf. Aku menatap Fahri. Penyesalan itu penting, Fahri. Tapi kadang, penyesalan datang terlambat, saat hati yang dulu mencintaimu sudah berubah bentuk. Sudah membangun tembok dari luka yang kau tanam sendiri. Fahri mengangkat wajahnya. Aku tahu, Sin. Dan aku akan terus menunggu, walau cuma untuk bisa bicara dengan Zian sesekali. Aku rela dipandang sebagai laki-laki gagal. Tapi jangan biarkan aku jadi ayah yang hilang arah juga. Aku mengangguk pelan. Kau boleh temui anakmu. Tapi jangan harap aku kembali dengan rasa yang sama. Hati ini bukan pintu darurat yang bisa kau buka saat hidupmu mulai runtuh. Fahri tertunduk. Ibuku membelai kepalaku perlahan, dan ayah pergi ke dalam tanpa sepatah kata. Dan aku tetap berdiri di tempatku,
antara amarah yang belum habis dan cinta yang sudah tak utuh. Mungkin, inilah fase hidup yang dinamakan pulih. Bukan dengan kembali, tapi dengan berdiri lebih tegak. Meski bekas luka masih menganga, hidup tak pernah mengajariku bagaimana menghadapi pengkhianatan dari orang yang paling kucintai. Tak ada buku yang menjelaskan bagaimana tetap berdiri ketika kepercayaanmu hancur berkeping. Tapi hidup, dengan segala pahitnya, perlahan membentukku menjadi perempuan yang tak lagi bisa diremehkan oleh rasa sakit. Fahri datang, berkali-kali, membawa kata maaf, air mata, dan janji yang entah keberapa. Ia bersimpuh di kaki orang tuaku, di depanku, di hadapan langit yang jadi saksi bahwa aku pernah begitu percaya padanya. Tapi yang patah, tak serta-merta bisa utuh hanya dengan ucapan penyesalan. Aku nggak minta dimaafkan sekarang. Sin, aku tahu aku salah. Tapi izinkan aku membuktikan, walau sedikit saja, bahwa aku masih bisa jadi ayah yang baik untuk Zian. Kalimat itu meluncur dari bibirnya. Tapi bagiku, suaranya terdengar jauh, seperti gema yang nyaris hilang ditelan dinding luka yang kubangun sendiri. Aku belum menjawab. Mungkin belum bisa. Mungkin tak akan pernah bisa dengan cara yang dulu. Aku tak lagi tinggal di rumah kami. Aku memilih hidup sederhana di rumah orang tuaku. Setiap malam, aku memeluk Zian dan mencoba menjelaskan dunia dengan bahasa yang paling lembut, padahal hatiku sendiri sedang penuh luka. Ayahnya sayang kamu, nak, bisikku, walau aku sendiri tak yakin. Tapi aku ingin Zian tumbuh tanpa benci. Biar aku saja yang menanggung getirnya. Dan saat kulihat diriku di cermin suatu pagi, dengan rambut acak, mata bengkak, tapi sorot yang tak lagi rapuh, aku tahu satu hal, aku masih utuh. Aku belum memutuskan apakah akan bertahan atau berpisah. Hati ini masih bertanya-tanya, mana yang lebih baik, memberi kesempatan atau memberi jarak selamanya? Tapi yang ku tahu, aku tak lagi berada di titik nol. Aku berjalan, meski perlahan. Aku bangkit, meski tertatih. Aku mencintai diriku sendiri, lebih dulu, sebelum mencintai siapapun lagi. Karena sekarang aku bukan hanya istri dari seseorang yang pernah mengkhianati janji. Aku adalah ibu dari anak yang pantas melihat ibunya kuat. Aku adalah perempuan yang tak membalas dengan dendam, tapi memilih jalan bijak dalam diam. Aku mungkin tersakiti, tapi aku tidak hancur. Dan luka ini akan kutenun jadi kekuatan. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Karena aku, Sinta, akhirnya tahu bahwa yang paling penting bukan apakah dia kembali atau pergi, tapi bahwa aku berdiri dengan caraku sendiri.